Aku bikin kakak. Yang ke khasnya dong. Jadi oh iya, aku buka lagi ya, Kita kembali lagi di Ngotik. Bentar, balik nih. Ngotik, ngobrol IT asik. Oke, kembali lagi di Ngotik, ngobrol IT asik bersama Saskia. Hari ini kebetulan saya berkesempatan untuk membuka Ngotik keempat. Gak usah ketawa tuh, Sas. Kamu malah kayak iya loh. Malah ngomong gitu. Oke, langsung aja kita buka. Kembali lagi di Ngotik, ngobrol IT asik bersama Maharani Mailita Saskia. Dan juga bersama Mas Ambil bukan Gofar. Jadi kembali lagi di Ngotik. Hari ini Ngotik keempat dan aku dapat kesempatan untuk membuka Ngotik keempat ini gitu kan. Karena kalau belum dibuka Tidak bisa masuk ke inti pembahasan. Begitu Jadi, loh teman-teman. kemarin kita udah bahas data scientist ya Saskia. Tapi kita belum tepuk tangan. Oh iya, tepuk tangan dulu. Ngotik kali ini kita akan membahas, kita akan kenalan gitu kan. Kenalan bukan sama cewek, tapi kenalannya gitu kan. Kenalannya Kita sama kenalan dengan kita salah ngomongnya kok satu. kayak terlalu. Oke, kita akan kenalan sama profesi nih, profesi database administrator. Mas Anggi yang bukan Gofar. Database administrator ini kayak mungkin untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia IT, nama udah. database administrator tuh udah biasa didengar gitu kan. Udah biasa ada lah gitu kan, ada lah temen yang jadi database administrator gitu kan. Dan kita mau ngenalin ini ke teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu database administrator, ngapain kerjaannya segala macam gitu. Kita akan kupas di sini bersama Saskia di Ngotik 4. Kenalan sama database administrator. Baik, kenalan dulu. Oke, kenalan dulu Mas Gofar ya. Alex. Oh, Alex. Ya, nama saya Alex. Oh, saya Kelly. Oke, Kylie yang kali. Bukan. Kinder. Kinder tuh yang gila itu. Kender tuh yang lampu pakai minyak tanah, ada sumbunya. Wah, aku ngerti nih uple. Enggak, itu sentir namanya kalau di Jawa. Neng daerahku, aku ya Jawa mas. Oke, jadi database administrator ini apa sih Mas Anggi? Jadi database administrator ini adalah seseorang yang bertanggung jawab, ya kan, atas penanganan database dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi kan di setiap perusahaan atau organisasi itu pastinya gitu kan punya database gitu kan. Nah, si database administrator inilah gitu yang bertanggung jawab atas penanganan database gitu. Jadi secara umum gitu tugas dan tanggung jawabnya database administrator ini ada 3. Gampangnya lah, maksudnya bahasa gampangnya, ringkasnya gitu kan. Itu ada 3. Ternyata yang 3 bukan cuma roda ya. Semen 3 itu nggak ngerti. Iya. Ternyata yang 3 bukan cuman antara kamu, pacarmu dan dia ya. Ternyata terkesan banget. Oke, yang pertama apa nih Mas Anggi? Yang pertama penanganan. Penanganan soal database gitu kan. Pelaksanaannya itu juga database administrator gitu. Kemudian pemeliharaan dan perbaikan. Jadi memelihara gitu kan dan memperbaiki gitu kan. Jadi kan kita itu harus bisa memelihara. Memelihara dan memperbaiki, daripada cari lagi kan mending diperbaiki gitu. Oh gitu ya. Kalau masih bisa diperbaiki gitu. Kalau sudah tidak bisa ya udah. Ya sudah lah Mas. Oke, kita akan lanjut lagi Mas Anggi. Jadi database administrator tuh ya teman-teman ada 2 kategori. Yang pertama sistem database administrator. Sistem database administrator ini bertugas di bagian operasional database
mulai dari instalasi, patching, dan pengelolaan gitu Mas Anggi. Nah, sedangkan kalau application database administrator ini tugasnya tuh sebenarnya cukup rumit nih Mas Anggi. Rumit seperti apa? Seperti mikirin apa nih Mas Anggi? Sebenarnya saya telepati dulu. Seperti kisah cinta Saskia bersama dia dan dia dan dia dan dia dan dia. Sebenarnya bukan saya. Kamu tuh kameramennya. Oh iya, kameramennya. Terlibat cinta, bukan segitiga lagi tapi trapesium. Trapesium. Jajaran tinggi. Kalau segitiga kan cuma 3 sudutnya ya kan. Kalau trapesium kan ada 4. Oh iya. Atau bintang, pentagon. Oke, kalau application database administrator, kenapa sih tugasnya cukup rumit? Karena dia itu merancang arsitektur data, model data, hingga menunjang penggunaan database untuk aplikasi tertentu. Itu kan kalau dalam konteks database administrator ya. Kalau dalam konteks percintaan yang bikin rumit itu apa? Aduh, apa ya Mas Anggi? Aku tidak begitu fasih akan cinta-cinta. Jadi, cinta itu sebenarnya sederhana. Apa? Yang rumit itu tuh kamu. Oh iya, itu lagu ya? Iya. Cinta itu sederhana. Tak jeng 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 yang rumit cing cing cat itu yang mungkin. Tadi udah bahas apa itu database administrator, tugas tanggung jawabnya, hingga kategori dan tugas tanggung jawabnya. Sekarang yang terakhir kita akan bahas tentang peluang karirnya ini Mas Anggi. Kalau dilansir dari ini usnews.com, US. Permintaan database administrator di Amerika, bukan di Amerika sana. Di United States of America gitu kan. Maaf, aku agak British gitu ya bahasa Inggrisku, jadi gua udah lama di ini. Di mana Mas? Waktu itu lama di London. Jadi mau nggak mau bahasa Inggrisnya British English gitu kan. It's Tuesday in it, gitu kan. Oh, yang di sebelah enggo-enggoan itu. Iya, di sebelah enggo-enggoan itu di perempatan. Saya juga habis ini Mas, jebolan Swiss. Swiss mana? Swiss bell. Roti Swiss. Jadi bisa lansir dari US News, itu permintaan database administrator di Amerika Serikat sendiri diprediksi akan meningkat 9%. 9% dari tahun 2018 hingga 2028. Dalam kurun waktu 10 tahun meningkatnya memang cuma 9%. Tapi 9% tuh ya lumayan gede gitu kan. Maksudnya kan seiring berjalannya waktu gitu kan, teknologi itu akan selalu berkembang. Betul. Di Ngotik sebelumnya aku pernah ngomong bahwa kita di masa depan akan sangat terbantu dengan adanya teknologi gitu kan. Betul. Jadi semakin berkembangnya teknologi, tentunya job role IT seperti salah satunya database administrator ini akan sangat diperlukan gitu kan. Ibaratnya gini sih, mereka ini kan yang menjembatani antara si teknologi dengan human gitu kan. Jadi bagaimana si human ini memanfaatkan teknologi dengan bijak, dengan baik, agar mendapatkan hasil yang lebih baik untuk pekerjaan human. Jadi job role IT ini nantinya akan terus dibutuhkan. Salah satunya juga si database administrator ini gitu kan. Selain itu, database administrator selain banyak dibutuhkan gitu kan, gajinya gede. Berapa Mas kira-kira? Aduh, berapa nih? Kalau di yang aku baca dilansir dari Glints ya Mas ya, itu tuh sekitar 5 sampai 10 juta. Itu di Indonesia maksudnya. Untuk entry level lagi. Jadi kayak wah, kalau misalkan perusahaannya gede terus dia senior lagi, database administrator senior ya, dengan keahlian yang mumpuni, pasti bisa lebih dari itu ya Mas ya. Tentunya. Jadi kan tergantung bagaimana tentunya dimanapun, job role apapun itu gitu kan, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu itu kan sangat bergantung pada bagaimana dirimu bisa mendevelop dirimu, bisa berkembang di suatu tempat, di suatu wadah gitu. Ya termasuk ini nggak menutup di database administrator juga sih. Kalau mau apa yang lebih, misalkan gaji yang lebih, ya kita harus mendevelop diri agar menjadi lebih valuable gitu kan. Betul. Nah, jadi itu pentingnya mendevelop diri sih. Selain itu juga keren gitu. Keren aja gitu. Keren lah, gajinya gede. Keren gitu kan. Teman-teman tuh bisa belajar sebagai database administrator itu
dengan banyak sekali metode ya Mas ya. Seperti contohnya ikut pelatihan ya Mas, training ya Mas, atau webinar untuk cari-cari tahu dasar-dasarnya dulu. Atau mungkin teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia database administrator tapi masih ingin menggali informasi yang lebih dalam, bisa juga tadi ya Mas ikut webinar gitu ya Mas ya, workshop gitu-gitu ya Mas ya. Jadi sebenarnya untuk belajar tuh kita sekarang nih udah sangat dimudahkan lah. Iya, karena kan bisa. Iya, karena teknologi. Sertifikasi pun, even sertifikasi gitu kan. Sertifikasi yang pakai exam segala macam itu via online kan udah bisa. Gitu. Itu berkat teknologi. Ya, itu majunya teknologi gitu. Oke, itu tadi teman-teman, karena kita ada beberapa poin yang sudah kita bahas pada episode kali ini, yaitu yang pertama, database administrator itu apa sih? Terus tugas dan tanggung jawabnya. Terus ada juga 2 kategori database administrator hingga tugas dan tanggung jawabnya. Serta yang terakhir adalah peluang karir. Karena di ngotik itu yang kalau nggak ada peluang karir, ya bukan ngotik ya Mas ya. Kita pasti akan memberikan informasi, kemudian ada insight buat teman-teman apa ya, peluang karir gitu. Kalau mereka tahu nih database administrator, terus ngapain nih gue jadi database administrator? Namanya juga lagi kenalan dengan profesi database administrator sesuai judulnya hari ini gitu kan. Ya betul. Nah, oke guys, aku juga akan kasih tips ke kalian nih Mas Anggi, apa nih yang mau belajar terus mau tes kemampuan diri dia, menguji kemampuan diri dia secara gratis. Biar gratis gini nih. Iya, kita kan carinya yang gratis. Namanya anak muda. Oke, apa Sas? Yang gratis selain parkir di Indomaret, yang gratis itu apa? Oh, kadang juga bayar toh? Kadang tiba-tiba ada tukang parkir. Oh gitu. Iya. Jadi kita bisa, teman-teman bisa belajar micro learning di Edupark. Tuh Mas, karena di situ nanti teman-teman bisa nih menguji kemampuan diri. Gitu. Kalian teman-teman bisa apa nih di situ, nanti ada listnya. Jadi harus kunjungin edupark.id. Di situ tuh teman-teman jadi nggak boring Mas belajarnya. Jadi ada videonya juga, ada gamesnya. Ada gamesnya. Terus kita bisa kerjain soal-soalnya dan enak sih belajarnya, maksudnya seneng, nggak bosan. Kadang kan orang kalau belajar lihat materi udah langsung kerjain soal gitu kan bosan ya Mas ya. Kalau ada sesuatu yang baru, ada gamesnya juga, itu kan kayak menarik banget ya Mas ya untuk kita kunjungi. Jadi langsung aja ke Edupark gitu. Linknya apa Mas Edupark? www.edupark pakai x.id, langsung aja. Kalau nggak lihat di bio atau ya nanti selain itu kita juga ini sih ada sosial media juga ya yang perlu kita sampaikan ke teman-teman. Iya, yaitu pertama ada Instagram Inixindo Jogja dan juga Blockchainpedia. Hanya 2. Jangan lupa untuk follow gitu. Boleh komen-komen, boleh tanya segala macam di situ. Ya, boleh komen juga. Selanjutnya mau dibikinin konten apa nih buat teman-teman untuk mengisi hari liburnya gitu ya Mas ya. Terus ada juga nih kalau yang mau video bisa juga kunjungin di TikTok kita, yaitu Inixindo Jogja dan Blockchainpedia. Ya, begitu ya. Oke teman-teman, nanti kalau mau request konten apa lagi untuk kita bawakan selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan Sherlock. Kok Sherlock toh? Subscribe juga. Dan nyalain tembong dan nyalain tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan konten-konten menarik dari kita. Oke guys, Mas, kita see you dulu Mas. See you, bye bye. Terima kasih. Thank you. Ngobrol, I think asik.